sama-sama utusan Tuhan yang perlu kita muliakan. Nah, memang ada satu golongan orang membuat tokoh Yesus ini menjadi yang menjadi yang gambarannya tadi itu. Nah, maka saya kurang sependapat kalau tadi Pak Willy atau mungkin saudara-saudara yang lainnya melihat kepribadian Yesus yang tidak lazim sebagai seorang nabi. Itu saya kurang sependapat. Karena saya berangkatnya dari Kekatolikan, saya melihat Yesus yang saya ketahui itu bukan Yesus yang KW. Bukan Yesus yang sudut pandang teman-teman Kristen secara doktrin. Karena Yesus yang menurut teman-teman Kristen ketahui secara doktrin, dia yang tidak punya harga diri sama sekali, yang diludahi, yang kemudian ditombak, kemudian ya banyak hal, ya dituduh tadi itu nyuri apa segala macam. Ya izinkan saya kalau memang kita mau lanjut diskusi, karena pemahaman yang sudah merusak literasi ya. Karena yang membedakan adalah orang itu tidak melihat Nabi Isa alaihissalam dengan Yeshua Hamashiach, dengan Jesus Christ, itu berbeda oknum, adalah orang yang minim literasi, orang yang tidak paham tentang keilmuan secara akademis, baik dari Quran maupun dari Bible. Tapi kalau ada beberapa surat yang dibuat oleh Paulus, itu bukan merujuk kepada Jesus Son of Mary, Jesus Christus the Prophet of God, bukan. Tapi Kristus atau Mesias yang diberitakan oleh Paulus ini bukan Yesus, bukan Putra Maria. Saya harap teman-teman mungkin sependapat dengan saya, karena membicarakan kristologi, poin yang paling fundamental adalah Kristus Yesus, Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Nah, pendalaman secara psikologi, bagaimana orang-orang terdahulu meninggalkan suatu bukti sejarah, suatu penulisan pendapat bukan hanya di zaman kita. Sebelum kita, banyak orang yang sudah membicarakan hal yang kita bicarakan. Banyak orang-orang yang diberikan anugerah membuat suatu kajian tentang kristologi itu. Contoh beberapa pendeta, bahkan orientalis sekalipun seperti Ignatius, Jeffrey Archer, atau bahkan yang dekat dengan era selesainya ajaran Islam yang kita ketahui, yang bernama Santo Johannes Damaskus. Itu yang mengkaji sisi kekristenan, kemudian menuduh keturunan Bani Khedar itu bidat, ajaran sesat dari Ismailiyat. Itu dulu. Jadi para orientalis dan para pendeta-pendeta yang mu'alaf mengetahui sebagian besar secret yang ada di dalam tubuh kekristenan, baik secara history, secara pemahaman, baik arkeologi maupun dogmatis. Tapi kalau di era kita sekarang mau berbicara tentang doktrinal, ya, menghujat yang kita tidak tahu ini. Kalau kami pelaku-pelaku debater kristologi di Islam, yang kita kalau misalnya mendapat literasi Yesus mencuri keledai, itu bukan Yesus Nabi Isa kami, bukan Yesus Kristus Putra Maryam yang mulia, tetapi yang dibuat, yang dirubah oleh beberapa penerjemah-penerjemah yang mengakui dalam menerjemahkan mendapatkan suatu kelemahan kosakata dan merubahnya. Nah, kaitannya dengan mencuri keledai, kalau yang kemudian diedit oleh Bapak Pendeta Albert de Mayer yang ada di Austria, dan buku terbitan Bible itu masih ada di sana, maka teman-teman kekristenan harus menyadari bahwa itu fakta, itu histori.
Kalau mau pergi ke Austria, ke Nine Biblical, akan mendapatkan satu terbitan buku cetakan Bible sebelum direvisi. Tulisannya adalah Bible 1928. Apa itu isinya? Semuanya vulgar, semuanya porno, semuanya yang berbau-bau dengan birahi-birahi, semuanya tentang Yesus yang berbuat tidak seperti seorang profet, seorang nabi, seorang rasul, seorang yang mulia. Karena digambarkan pada satu ayat yang saya katakan, di situ kemaluannya sebesar pohon kelapa. Bayangin. Nah, ini erat kaitannya. Tapi apakah yang saat ini itu dirubah? Ternyata diakui. Yang saat ini teman-teman pegang itu sudah ada beberapa rekonstruksi. Kalau sudah seperti itu, maka kita mau diskusinya yang dari arah mana? Kalau kita tidak pernah bertemu dengan Yeshua HaMashiach, tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak pernah bertemu dengan Yesus Christ atau Yesus, kita mungkin rem dulu terkait dengan penistaan dan perkataan-perkataan yang vulgar. Saya rasa itu bisa disetujui, maka kita ambilkan suatu pemahaman yang positif mengenai apa yang diajarkan oleh Yesus yang utusan Tuhan dan Kristus Yesus yang mendampingi Paulus. Itu saya rasa lebih fair. Kalau Pak siapa ini? Pak Bro, sahabat saya kembar ini, kembar Yeva, sering menjelaskan Bible dari terjemahan TL, terjemahan lama. Yang dibahas adalah TB. Orang yang tidak tahu mau melihat Pak kembar ini bagus sekali narasinya. Menjawab semua data-data yang kita argumentasikan di TB, dijelaskan kita yang tidak familiar dengan TL. Tetapi apa? Punya kelemahan. Di TL, kalau pengakuan Paulus di 2 Korintus 12 nomor 16 itu adalah pengakuan, bukan tuduhan, maka di TB2 menjadi tuduhan. Ambil itu dulu. Di TL, terjemahan lama, 2 Korintus 12 nomor 16, tidak ada tuduhan kamu katakan. Paulus mengakui bahwa dengan kelicikannya dia menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya. Clear. Tapi TB2 memperbuat, atau mungkin di TB yang pertama ada tanda strip kamu katakan. Strip tutup. Maka pengakuan itu menjadi tuduhan. Silakan mungkin dikonfirmasi, kita mau lanjut diskusinya. Silakan Bro Kembar. Ya, izin aku nambahkan sedikit Pak Ustadz. Pak Bang Dito. Iya. Ya, tapi itu semua kan data yang aku sampaikan itu adalah isi dari Bible itu sendiri Bang Dito ya. Bagaimana agar data yang sudah disampaikan itu ini sudah terdoktrin dan terdogma dari orang-orang Kristen itu sendiri Bang Dito, bahwa apa yang data-data yang sudah diberikan itu adalah bagian dari isi Bible itu sendiri, dan tiba-tiba ada penyanggahan bahwa data-data itu tidak benar. Nah, bagaimana agar si orang-orang Kristen itu bisa mempercayainya, sedangkan di Bible itu menulis demikian, sedangkan kata Bandito ada data-data lain yang di luar dari konteks Bible itu sendiri. Itu aja sih Bandito, silakan. Ya, bagus. Jadi kalau orang di level seperti Bro Willy, maka kenalilah sosok yang sama tapi yang diterangkan oleh agama lain yang benar-benar tahu. Karena begini, yang saat ini sudah dipegang, sudah diketahui beberapa distorsi atau penyimpangan-penyimpangan karena terjemahan. Tidak bisa kita anggap bahwa yang terjemahan itu sebagai original text. Kalau ditanya original teksnya yang mana? Oh, yang bahasa Yunani. Yakin? Apakah ada validasi?
kalau Yesus berbahasa Yunani? Apakah Yesus yang menuliskan bahasa Yunani? Nggak ada. Nggak ada. Yesus itu di area kehidupannya adalah berbahasa Aramaik dan juga bahasa Ibrani. Kan begitu? Jadi poin ini kalau misalnya dari terjemahan-terjemahan, wah kok nggak bener ya, kurasa, maka saya mengajak untuk Bro Willy di Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam tidak ada satupun pelecehan penghujatan terhadap para nabi. Jangankan Nabi Isa, Nabi Nuh itu tidak ada dikatakan dalam Al-Quran itu tukang mabuk, nggak ada. Nabi Daud di Al-Quran tidak pernah dikatakan Nabi Daud itu punya 1000 istri. Berapa istri? 100. Apalagi berzina dengan anaknya. Nggak ada. Kemudian Nabi Solomon atau Nabi Sulaiman mempunyai istri 1000. Naudzubillahi min dzalik. Itu pelecehan terhadap para nabi. Jadi kalau melihat seperti ini, ya gimana Kang Dito? Karena agama ini yang kita anggap sebagai pondasi dasar dalam keimanan berkeyakinan ya, bahwa alam akhirat itu nyata, surga itu ada, neraka itu ada, hidup ini sementara, setelah hidup di dunia kita nanti akan mati bagaimana, tentang perbuatan baik kita nanti di akhirat seperti apa, perbuatan jahat kita apakah nanti akan ada hukumannya di akhirat nanti atau langsung ke neraka. Ini kita bicara tentang believer, ke suatu kepercayaan. Bagi yang nggak percaya, nggak usah berbicara di sini. Begitupun juga dengan Al-Quran mengatakan surah yang kedua, ayat yang kedua. Ini saya minta tolong dengarkan teman-teman Kristen ya. Al-Quran kami orang Islam mengatakan di surah yang kedua, ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau sudah yang Al-Quran ini menyatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, maka adalah suatu peringatan. Kemudian bagi orang yang tidak yakin, yang ragu-ragu, Al-Quran ini menjawab di ayat ke-23-nya. Sampai usia sekarang, dunia ini ya, dari turunnya Al-Quran itu, sampai tahun sekarang, 2025. Al-Quran kan berarti hitungannya 1500 tahun yang lalu. Menantang bagi orang-orang yang meragu-ragu terhadap Al-Quran. Bang Willy, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sadaqallahul adzim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengan Al-Quran. Ajaklah semua penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Tantangan ini semenjak Al-Quran turun, diterima Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat, kemudian dimusafkan oleh khalifah yang ketiga, sampai sekarang. Tidak pernah saya membaca literasi, histori, maupun arkeologi, satu orang kafir yang dengan bangga, ini aku buat seperti Al-Quran. Gak ada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka kalau sudah
mengena tadi saya amati tentang bagaimana Yesus mencuri keledai, Yesus marah-marah di bait depan area bait Tuhan, kemudian mengutuk pohon ara, kemudian ya seperti apa yang namanya fitrah manusia, kemudian jengkel dengan manusia yang lain, tetapi karena ketidaksabarannya tidak usah ke Nabi Isa atau Yesus. Bagaimana cobaan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam cobaannya berat. Waktu itu yang dihadapi itu manusia yang menganggap dirinya Tuhan secara terbuka. Namanya Fir'aun. Kan begitu. Tapi di zaman Nabi Isa justru kebalik. Pada zaman itu tidak ada yang menuhankan Nabi Isa, tidak ada yang menuhankan Yesus. Tetapi di era setelahnya 40 tahun kemudian, sekitar 10 tahun selanjutnya, penulis-penulis ini yang memprakarsai cerita-cerita, oh Yesus begini, Yesus begitu, Yesus begitu, sampai dengan menuhankan. Dari mana sumber literasinya? Jangankan menuhankan Yesus, berita fakta penyalipannya saja tidak digubris, tidak tertulis eksplisit. Aku disalibkan di Golgota untuk menebus dosa kalian. Tidak ada. Ya kalau ada mungkin tidak banyak nih orang yang kemudian meninggalkan kekristenan. Wabil khusus saya dan saudara-saudara saya yang lain. Itu ya, supaya nggak banyak panjang lebar, saya membuat suatu gebrakan buat teman-teman supaya kita tidak menganggap meskipun Yesus yang lain seperti yang dikatakan Paulus. Paulus pernah mengutip ada Yesus yang lain ya. Kemudian Yesus sendiri juga mengatakan Matius 24 dari nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26 tersinyalir ada Kristus-Kristus palsu dan banyak orang akan mengaku memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Tersinyalir pemahaman di sini Yesus mengatakan banyak orang yang akan mengaku atau memakai nama dia, aku Yesus. Contoh yang di padang gurun ketemu dengan Paulus, apakah benar-benar itu Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sejak kapan? Ada sejarah sebelum Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia sudah bertemu dengan Yesus pertamanya. Tidak ada. Oke, lanjut buat Kristen-Kristen yang akademis, saya ikuti kalau ada, kalau tidak ada saya diam. Lanjut. Silakan Pendeta Merubah, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, silakan kalau mau masuk. Ya, saya masih mendengarkan masih apa yang disampaikan. Ya, tentang sosok Yesus, Pak Merubah. Ya, apa yang masuk sosok Yesus tadi, Bang? Silakan yang gitu. Ada Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, ada Yesus yang banyak dosanya kalau menurut Willy itu. Seorang Kristen juga dia. Tapi sudah turun. Willy atau Billy? Willy tadi. Willy tadi. Willy. Cuman turun dia. Oh ya. Oke, jadi memang di Alkitab Yesus tidak melakukan dosa. Ya, kemudian disebutkan Yesus menanggung dosa. Ya. Lalu tadi saya dengar pernyataan terakhir, ya, Bang Saudara Dito, Yesus tidak disalibkan, tidak ada pernyataan eksplisit aku disalibkan begitu ya. Ya. Tetapi kita membaca Alkitab, kami membaca Alkitab memahami bahwa Yesus selalu mengerahkan kepada dirinya maksud-maksud pernyataan seperti penyaliban itu. Contoh ya dalam Matius 20 ayat 19 ya. Jadi kalau kita baca itu satu perikop dari ayat ayat 17
ya kita paham di sana bahwa yang dimaksud di sana disalibkan itu adalah Yesus, karena anak manusia itu yang dimaksud adalah Yesus. Jadi apakah harus seperti yang Anda minta baru itu benar begitu? Harus ada tertulis, contoh, akulah yang akan disalibkan, akulah Allah, tertulis literal, dan sembahlah aku baru disembah. Tidak harus begitu cara pemahaman orang Kristen untuk mengetahui tentang suatu kebenaran. Jadi ada dia penggunaan kalimat secara tidak langsung, tetapi ya, menunjuk kepada dirinya. Ada menunjuk kalimat langsung. Jadi kita pembaca yang berpendidikan akan tahu itu. Begitu jawaban singkat saya untuk saudara itu. Oke, baik. Tadi Anda mengutip di Matius 20 nomor 17, 18, 19. Ini kita baca ya. ini yang pernah saya bawakan juga. Baik, kita perhatikan di sini, kita diskusikan ya, bukan untuk menyerang, bukan untuk mengolok, bukan untuk mengejek. Kita bacakan sesuai dengan yang tertulis ya. Perikopnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ini linear dengan Markus 10 nomor 32 34, Lukas 18 nomor 31 sampai 34. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Pak, kita pelan-pelan ya. Kita gunakan literasi bahasa Indonesia ya. Kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya mengatakan, katakanlah saya mengatakan kepada teman-teman semuanya, memberi peringatan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Frase menjadi, kalau ini untuk dirinya sendiri, kenapa dia mengatakan dia? Dia itu untuk orang lain atau untuk dirinya? Kalau di frase kata dia. Kemudian kalau di kata Anak Manusia, 12 muridnya manusia juga bukan? Kalau mengambil dari doktrin, pada saat kita berargumen dengan teman-teman Kristen, bagaimana kita dibuat pusing setengah mati, pada saat mati dikasih salib, dia siapa? Manusia. Dia juga Tuhan. Donatur 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi pada saat manusia ini mengatakan Anak Manusia kepada 12 murid, apakah 12 murid ini bukan manusia? Ini pemahaman secara akademis, Pak. Tapi kalau membawa ke doktrin, larinya adalah tentang teologis. Kalau teologis, yang Anda yakini Yesus satu pribadi dari satu kesatuan Tuhan, dari satu hakikat Tuhan, konsekuensinya yang mati di kayu salib adalah Tuhan. Konsekuensinya. Tapi ini dia sendiri mengatakan Anak Manusia. Apakah Yudas bukan anak manusia? Apakah Petrus bukan anak manusia? Apakah Yohanes bukan anak manusia? Murid-murid yang lain bukan anak manusia? Nomor 19 ini, Yesus pada saat di tengah jalan tidak mau ke Yerusalem. Makanya kalau teman-teman Kristen ini tidak membaca Bible berdasarkan katanya konteks, tapi di sini gagal paham. Kenapa Yesus tidak menjawab seperti di Yohanes 13:13? Betul katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Kan gitu ya?
Kenapa tidak sevulgar itu? Padahal jelas-jelas Matius 26 nomor 31. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Dia mengutip, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Kalau Yesus akan membunuh gembala, bukan Yesus orang lain, maka Yesus adalah pembunuh. Tapi kalau mengutip tertulis di perjanjian lama, berarti ada aku itu adalah yang terkait dengan perjanjian lama. Apakah itu Bapa? Atau yang dia katakan di Yohanes 8 nomor 44, yaitu Bapa yang adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi ada Bapa pencipta langit dan bumi, ada Bapa yang pembunuh sejak semula. Bapa pendusta dari segala dusta. Jadi perbedaannya bagaimana melihatnya? Bapa pencipta langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Matius 11 nomor 25. Kemudian pada saat dia hendak ditangkap, dia berdoa maju sedikit kemudian sujud. Ya Bapa di sorga, lalukanlah cawan ini daripadaku atas kehendakmu, bukan kehendakku. Loh, ini bapak-bapak yang dimaksud oleh Yesus adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Tuhan yang dia katakan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad, yang ada di Markus 12 nomor 29. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kalau frase kata kita nggak termasuk Yesus, ini ada nalar kronis yang sengaja membuntu pola berpikir teman-teman Kristen. Tuhan Allah kita termasuk Yesus atau di luar Yesus? Kata Esa itu satu menjadi jamak, itu urusan linguistik. Tapi kalau Yesus yang mengatakan Tuhan Allah kita, termasuk kita ini kamu, aku, dia, semuanya enggak? Yesus mengajarkan tauhid monoistik, dan dia bukan Tuhan. Musa juga mengajarkan Shema Israel dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang berbeda dengan ajaran Yesus, kan begitu? Tapi kalau hanya karena pola berpikir dia berbicara anak manusia akan diserahkan, kenapa dia nggak bilang nih, murid-murid, aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala loh. Murid-murid akan tahu, akan mau mengganti atau bagaimana? Terus yang kemudian yang saya pertanyakan tadi, Pak Maruba, dalil pada saat Yesus disalib, tolong tunjukkan biar kita diskusikan. Silakan, dari saya itu terlalu panjang ya, mohon maaf, lanjut. Oke, baik, terima kasih Kang Dito. Ya, dari saya memancing ke Matius 20, melihat kemampuan Anda untuk akhirnya dapat saya ketahui sejauh mana Anda belajar. Ternyata masih jauh dari yang saya harapkan tentang hal itu. Ya, contoh anak manusia yang dimaksudkan dan disalibkan di situ, ya, itu jelas menunjuk kepada Yesus. Kalau kita baca Markus pasal 14 ayat 61 sampai 62, itu sangat jelas dan eksplisit. Mari kita dengarkan ayatnya. Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji itu? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Sangat jelas Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Sang Mesias, anak dari yang terpuji dan anak manusia. Kemudian selanjutnya Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Katanya kepada murid-muridnya,
kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia. Katanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi sangat jelas, secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia, adalah Mesias, adalah anak Allah yang terpuji, anak Allah yang hidup. Jadi untuk hal anak manusia itu sangat jelas menegaskan kepada Yesus sendiri berdasarkan pengakuan dan pengakuan murid-muridnya. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 13 dan 14 katakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini adalah satu klaim, satu pernyataan Yesus yang jelas mengguncang imam, orang Farisi, orang Saduki, karena dia menyatakan bahwa dia berasal dari surga. Ya, ini satu hal yang membuat Yesus itu akhirnya dijatuhi hukuman mati karena dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya sendiri yang menegaskan bahwa dia setara dengan Allah. Itu jawaban saya untuk mengenai Yesus tadi. Jadi dari sini sebenarnya sudah terbukti bahwa Yesus itu berasal dan datang dari surga. Ya. Yang kedua, mengenai kata yang disebutkan Tuhan, tadi Anda coba plesetkan ya. Kalau kita baca Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku di sana, akulah guru dan Tuhan. Untuk bahasa asli kata Tuhan di sana, bahasa Yunaninya adalah kurios. Ya, adalah kurios. Markus 12 ayat 29 yang tadi Anda sebutkan kata Adonai itu adalah bahasa Ibraninya, tetapi bahasa Yunaninya dalam Markus pasal 12 ayat 29 itu juga menggunakan kata kurios. Jadi jelas Yesus di sana sedang menegaskan bahwa kata kurios itu adalah dirinya sendiri. Kemudian banyak orang non-Kristen salah memahami bagaimana menilai tentang Yesus itu. Jelas Alkitab menegaskan bahwa Allah menjadi manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melakukan visi, yaitu menjadi juru selamat dan menjadi teladan. Ketika dia menjadi teladan, Allah yang menjadi manusia itu, Yesus Kristus, memberikan contoh bagaimana menjadi seorang hamba yang setia, memberikan teladan, memberikan contoh hidup bagaimana menjadi seorang anak, memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana menjadi seorang murid. Sehingga di Alkitab ada disebutkan Yesus hamba Tuhan, Yesus adalah guru, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hal inilah yang kalian tidak pahami. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tentang Yesus disalibkan. Ya, jika kita baca Alkitab, ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, itu jelas menegaskan bahwa Yesus sedang tersalib. Kalau kita baca di situ ya, kalau kalian menerima itu, ya pada saat Yesus mengatakan sudah selesai, itu jelas Yesus sedang tersalib. Dan itu terbukti bahwa Yesus disalib. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Iya, kalau saya ya, kita orang-orang Muslim jangan mengikuti framing-framingan receh dalam diskusi ya. Nanti itu masuk dalam kategori pembelajaran debat adalah strawman. Pada waktu kita beralih ke diskusi profesional, jangan diikuti yang seperti itu. Baik,
Kalau tanggapan yang pertama tadi, sebagai tolak ukur saya memahami Bible, Anda kemudian saudara Manro ya yang katanya S2 ya. Kalau saya memahaminya dari kausualitas suatu frase kalimat, kalau dia itu untuk orang yang kedua. Iya, dia. Kalau iya bisa jadi ke kata ganti pertama. Tapi saya nggak mau bahas itu, terlalu ribet. Ya. Yang saya sebutkan tentang pengakuan Yesus anak manusia. Kita semuanya juga anak manusia. Apa tandanya menjadi anak manusia? Kita semuanya dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita. Terlepas dari penciptaan Yesus yang didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberitahukan kepada maminya tentang akan melahirkan seorang anak, sementara dia belum pernah bersuami atau disentuh oleh laki-laki manapun. Ya, hanya perbedaan itu dengan kita semuanya. Beliau adalah sama seperti manusia, seperti kita. Tidak ada istimewa-istimewanya. Tangan sama, kaki sama, kepala sama. Ya karena manusia punya jari-jari. Jari-jarinya 10, nggak mungkin tiba-tiba jari-jarinya 6. Ya, saya mengajak untuk berpikir, ini frase kata anak manusia. Ya. Anak manusia sudah pasti manusia. Tapi dalam pembicaraan ada 13 manusia. Guru yang berbicara menubuatkan anak manusia yang bukan dirinya. Tapi saya ambil dari sudut pandang di luar, Pak ya. Penulis ini adalah Matius. Nanti ada hubungannya dengan yang kita bicarakan nomor ketiga tentang penyalipan. Eli Eli lama sabachthani. Saya rangkum nomor 1 dengan nomor 3. Penulis ini hidup di zaman Yesus atau tidak? Atau dia mendengarkan dari saksi-saksi? Atau memang Matius yang menulis adalah murid Yesus? Saya di awal sudah ngomong panjang memberikan pemahaman kepada saudara-saudara Kristen bahwa terjemahan itu bukan aslinya. Kita sepakat itu dalam ilmu akademis. Terjemahan itu bukan teks asli. Kembali ke situ. Kenapa saya bawakan ke sini? Kalau Anda kemudian menunjukkan karena anak manusia ini awal mulanya, Anda melihat dari yang berbicara menulis ini, orang yang terlibat dari 13 orang yang ada di dalam cerita ini, atau tidak ada hubungannya. Sama halnya yang tadi Anda jawab pada saat dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Penulisnya siapa? Mau ambil dari mana ini yang berbicara? Yohanes. Yohanes yang menuliskan Eli, Eli lama sabachthani. Apakah Yohanes ada di tempat penyalipan? Pada saat dia disalib, apakah Yohanes di situ mendengarkan dia berkata Eli, Eli lama sabachthani? Pak, kita lagi berbicara akademik, ya, Bapak Pendeta Manro. Kalau Anda membawakan doktrin tidak tepat di sini, Anda ke gereja. Anda bahas itu semuanya, ya, tentang doktrin yang Anda ambil rujukan dari Biblika yang terjemahan ini. Tapi kalau secara akademis, Anda ajak orang berpikir secara logika manusia, berpengetahuan, ada literasi, ada yang namanya referensi. Kalau melihat suatu paragraf adalah kisah yang kita lihat, yang menceritakan ini orang yang di dalamnya atau orang yang di luarnya. Kalau orang yang di luarnya berdasarkan dari catatan kaki karena adanya suatu saksi-saksi yang dimintain, yang diwawancarai, itu ada namanya footnote, masuk jadi jurnal. Tapi kalau kitab suci nggak ada footnote-nya, keterangan yang memberi kesaksian siapa, terus pewahyuan yang bagaimana, kita masuk unsur akademis loh Pak. Anda S2, saya S2, kalau memang betul, ya kan? Tapi pemahaman ini Pak, doktrin itu jelas yang Anda bawakan. Pokoknya Yesus mengatakan di berapa tadi? Markus 16 nomor 20. Matius 16:20.
tentang bahwa dia mengabarkan yang akan datang adalah anak manusia. Itu merujuk kepada dirinya sendiri. Itu comot namanya, Pak. Anda melupakan yang namanya konteks tekstual. Yang kita bicarakan adalah anak manusia yang dia katakan di Matius 16. Berapa tadi? Matius 20. Kemudian tentang Yohanes 13 nomor 13, Anda juga mengamini bahwa itu kurios, diartikan Tuhan. Kita buka cara menjawabnya. Yohanes 13 nomor 13, kita baca 12-nya. Dia mengatakan, ini apakah memang inlinier atau tidak, kita pelajari teman-teman. Kristologi itu luas. Tapi kalau comot-comotan, ya itu namanya akan muncul kontradiksi atau kritik teks. Saya bacakan nomor 12-nya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Merujuk kepada Lukas 22 nomor 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus ini pelayan, sebagai pelayan Tuhan. Anda mengatakan tentang Shema Israel tadi, di situ original teksnya kurios. Anda kejebak lagi. Ada nggak kurios pelayan, Mbak? Tuhan pelayan itu ada nggak? Atau Tuhan atau pelayan Tuhan yang betul? Servant of God. Yang betul itu servant of God atau God servant. Tuhan melayani. Ini tidak ada kontekstual tentang pemahaman Tuhan melayani manusia. Apalagi masalah makanan. Saya rasa itu. Yang nomor 1 dan nomor 3, perhatikan. Yang saya minta untuk Anda jelaskan. Apakah penulis terlibat di dalam satu kisah yang dituliskan atau di luar daripada kisah yang dituliskan? Oke? Kalau yang tentang Tuhan pelayan Tuhan, ini kita menukil ke teologis. Sebenarnya saya menghindari, karena Anda membawa, saya ikutkan. Ajaran Yesus tadi saya mengatakan tentang monoistik. Dia mengajarkan, satu lagi nih Pak ya, Markus 6 ya, Matius 6 ya. Matius 6 nomor 3, Markus 6. Markus 6 nomor 32. Kalau kurios, Tuhan dan Tuhan sama saja, saya minta Anda jelaskan ini ya. Markus 6 Markus 6 nomor 24. Matius 6 24, Matius 6 nomor 24. Oke, ini. Yesus sendiri yang berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan atau Tuan yang tepat. Karena sama-sama original teksnya adalah kurios. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Ini ajaran Yesus. Jadi bukan ajaran pagan. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau sepakat, Tuhan dan Tuan itu kurios. Sama-sama original teksnya kurios. Satu lagi, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan di situ juga kurios. Tapi untuk Bapa, bukan untuk Yesus. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertama, ya kembali. Tadi saya sudah kasih bukti bahwa anak manusia, anak dari yang terpuji, Mesias, Yesus sudah jelas mengaku, akulah dia. Anda comot cuman kata dia. Padahal jelas di sana, akulah dia. Kata aku Anda nggak pahami, nggak Anda pelajari, nggak Anda selidiki.
Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Ini adalah satu hal yang membuat orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat marah kepada Yesus. Kenapa? Karena pernyataannya, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dia menyetarakan dirinya dengan Sang yang Maha Kuasa. Setara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita telusuri kembali ya, Matius 16 ayat 13 sampai 17 itu dibaca baik-baik sesuai dengan konteks. Jelas di situ Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Anak Manusia itu. Yang dimaksudkan Anak Manusia di sana bukan hanya merujuk tentang hanya kata anak manusia, tetapi yang dimaksud adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yang lain, murid-murid, tidak pernah disebutkan Mesias. Yang dimaksud konteks ayat di sanalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Anak Allah yang terpuji. Yesus mengaku akulah dia. Ini yang Anda tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus tadi adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Anda salah lagi memahaminya. Konteks kata kurios yang dimaksudkan di sana itu mengarahkan kepada Yesus, bukan kepada seperti dua Tuhan. Walaupun menggunakan kosakata kurios, dua Tuhan, atau juga digunakan untuk menyebut Tuhan yang lain, tetapi konteks yang dimaksud di sana akulah kurios karena ada pernyataan kitab suci bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus dapat mengampuni dosa. Oleh karena Yesus mengatakan Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, orang Farisi, orang Yahudi marah dan melempari Yesus dengan batu. Karena itu adalah penghujatan. Karena hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Jadi ketika merujuk kata kurios, kita sedang tidak fokus hanya kata kuriosnya saja. Tetapi mengapa kata kurios itu disematkan kepada Yesus? Kenapa? Karena ternyata Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Yesus dapat memberikan hidup yang kekal. Yohanes 5, Yohanes 17, bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Sudah ada sebelum Abraham ada. Itu jelas menegaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa penyaliban Yesus. Pertama, Anda bertanya tentang siapakah penulis yang menyaksikan. Inilah kelebihan kitab suci dipercaya secara akademis, secara sejarah, ya, secara arkeologis. Kalau kitab suci Anda itu tidak bisa dipercaya berdasarkan bukti sejarah arkeologisnya, tidak ada. Tidak ada satupun saksi yang bisa dijadikan alat bukti. Sebagaimana dalam hukum, ya, dalam hukum ada disebutkan begini. Saya bacakan dulu ya. Sebentar. Dalam hukum ada disebutkan begini. Ini, in the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Ya, dalam hukum, baik hukum Romawi Barat maupun sebagai hukum Islam, ada prinsip bahwa kesaksian 2-3 orang itu diakui kuat. Artinya, semakin banyak saksi, semakin kuat klaim tersebut. Jadi berdasarkan sejarah dan arkeologi,
Ya, kesaksian Alkitab itu sangat kuat. Oke, sekarang pertanyaannya tadi, siapa yang menyaksikan? Siapa? Kan begitu. Oke. Yang pertama, yang menyaksikan secara langsung adalah Yohanes Kekasih. Yohanes Pembaptis. Sang Kekasih, maaf, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes Kekasih. Itu menyaksikan langsung Yesus disalib. Itu yang pertama, kesaksian Yohanes Kekasih menyaksikan langsung Yesus dibaptis. Kemudian, kalau kita baca Matius, itu hidup sejaman dengan Yesus. Ya. Lukas hidup sejaman dengan Yesus. Ya, karena bersama dengan Rasul Paulus. Artinya di dalam zaman itu mereka masih hidup. Ya, walaupun tidak bertemu langsung. Ya. Itu yang pertama, bahwa yang sang penulis Alkitab, kitab Injil, yang langsung bertemu dengan Yesus, menyaksikan penyaliban Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian Markus, Matius, Lukas itu mengumpulkan berdasarkan kesaksian murid-murid. Kemudian juga pengakuan sejarawan non-Kristen. Ini bukan agama Kristen dia ya, Kang Dito, mengakui namanya Tacitus, sejarawan Romawi, tahun 116 Masehi, mengatakan Kristus, pendiri nama ini, telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Diakui, dia bukan Kristen. Dia adalah sejarawan Romawi. Dia agamanya bukan Kristen. Tetapi dia mengakui bahwa Kristus telah disalibkan oleh Pontius Pilatus. Mati. Jadi kalau berdasarkan kesaksian-kesaksian ini, kalau kita compare, kita serang balik, kita kembalikan kepada kitab Anda, mati keok langsung. Keok langsung. Siapa yang menyaksikan? Nah ini. Jadi saya beriman itu dengan iman keyakinan boleh saja. Tetapi saya tetap berpatokan kepada logika. Logika tadi berdasarkan data. Sejarah. Pak. Demikian. Oke, thank you. Mohon maaf ya, saya mendapati suatu circular reasoning. Circular reasoning itu berputar kemana-mana, tetapi tidak menjawab suatu intinya. Pak Manru ya, kalau nggak salah saya pernah ke rumah Anda kok. Anda tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu senior ya, saya lihat. Tapi begini loh, pertanyaan saya itu tadi itu simple, tapi terkait dengan mungkin satu miss dari saya mengenai Yesus mengatakan, akulah dia, akulah anak manusia, akulah Mesias. Ini aku nggak tahu ya. Pada saat bersama dengan murid-muridnya, pada saat itu Petrus mengatakan, apakah engkau Mesias? Kemudian Yesus mengatakan tanpa eksplisit, dan dia mengatakan untuk tidak memberitakan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Itu pemahaman, ya ini bertentangan ya akhirnya. Karena apa? Ini adalah terjemahan. Anda tidak melihat dari sudut pandang bahwa Yesus itu tidak memperbolehkan murid-murid itu membocorkan kalau dia itu Mesias. Kok justru Anda membawakan dalil tentang cerita akhir zaman nanti, turunnya dia yang kedua, itu dia akui akulah dia. Ini macam mana ini jadinya? Tapi itu suatu gambaran secara akademis ya. Saya bacakan itu di Matius 16. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Murid-muridnya nggak boleh, tapi dia ngomong sendiri, dan itu tercatat sama-sama di Matius. Saya nggak ngerti, Anda missingnya itu banyak gitu loh. Padahal ini lagi bahas tentang Mesias anak manusia, kemudian lari ke Tuhan.
Tuhan Anda katakan, di situ jelas-jelas tulisannya, Markus 12 nomor 29, kalau kita baca satu perikop, itu ajaran Yesus sama dengan ajaran Musa yang lebih eksplisit, itu di Ulangan 4 nomor 35, tentang monoistik. Ulangan 4 nomor 35, saya bacakan. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Orang Yahudi nggak kenal Trinitas, Bung. Trinitas itu dibuat setelah Yesusnya nggak ada. Manusia itu yang bilang baru Trinitas, Tritunggal, Tribubuk, Trikopi, 3 in 1. Nggak ada. Zaman orang-orang Israel, kitab Torah diturunkan kepada Musa, mereka tidak ada yang menyekutukan 3 Tuhan, nggak ada. Musa tidak pernah mengajarkan aku, Bapa, dan siapa lagi satunya, Harun, bukan Tuhan. Nggak ada. Ini monoistik. Kalau bertemu dengan orang Yahudi, tanya, Yahudi, kamu tahu kan Musa mengajarkan Trinitas? Oh, enggak. Tapi Musa ini nabi, Yesus ini juga nabi, mengajarkan perintah dari Tuhannya bahwa untuk menyembah satu Tuhan. Kok Anda kemudian membawa ke ketuhanan Yesus? Ya, ini namanya doktrinal. Saya nggak tahu kalau STT itu lebih banyak mengajarkan doktrin dan juga Islamologi ya. Kemudian ini saya bawa tadi itu tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Kemudian ahli-ahli Taurat itu menjawab, ini dikonfirmasi. Tepat sekali guru. Benar katamu bahwa Dia kalau ngomong ke Yesus, Yesus disebut Dia Esa. Ini loh makanya. Aduh, agak lain bah memang. Ini konteksnya, kalau melihat dari konteks, bukan hanya teks, Anda ini bubuk sudah, saudara. Sema Israel yang diajarkan Musa, kemudian dilanjutkan oleh Yesus pada saat ada orang Yahudi bertanya, apakah hukum yang manakah yang utama? Kembali mengulas tentang hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dikonfirmasi sama orang Yahudi, betul katamu bahwa Dia Esa. Dia itu merujuk kepada Yesus. Yesus Kurios. Alamak. Macam mana Bapak pendeta ini? Bukan pendeta ya. Sarjana teologis. Bahwa Dia Esa ini merujuk kepada Yesus atau kepada Tuhannya orang Yahudi juga? Tuhannya Bani Israel. Saya lanjutkan. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Apakah yang di depan mata orang-orang ahli Taurat itu tidak ada yang kecuali Dia? Kenapa mereka itu tidak langsung menyembahnya? Minta semua orang Israel jadikan Kristen semua. Kenapa nggak begitu? Ini loh, makanya jangan, ya nggak ngerti saya ya. Apakah memang suatu doktrin iman itu harus berapologet, membantah yang tertulis? Kejam sekali Anda. Apa hubungannya dengan yang ketiga kita bahas? Penyalipan itu butuh saksi. Loh, yang saya tanyakan, jangan kemudian sudah stromen ya menghakimi saya tadi, kemudian secular reasoning, kemudian di sini membawa red herring. Pertanyaan saya, kalau Yohanes Pembaptis yang kata Anda menyaksikan, mana tulisan Yohanes Pembaptis? Tunjukkan Bible yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Anda mengatakan Yohanes Pembaptis yang melihat penyalipan Yesus. Atau mungkin Anda salah ngomong. Maksud Anda adalah Yohanes bin Zebedius, penulis Yohanes. Gitu. Yang melihat Yesus disalib. Dan mendengar Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Bung, kita kalau mau jalur akademis, mohon maaf, Anda itu sudah nggak selevel sama saya.
Itu aja dulu ya supaya nggak panjang-panjang. Izin saya menyimak, silakan dilanjutkan. Mungkin Bang Dakores kalau mau masuk gantian saya menyimak sambil asaran dulu. Saya kembalikan host. Ya, silakan. Pendeta Waroba. Bang Kores, monitor. Bang Kores. Udah lama monitor. Oke. Udah lama monitor. Ya, silakan. Pendeta Waroba. Oke, baik. Terima kasih, host. Jadi, saya tadi udah ralat tadi ya. Yang saya maksud tadi Yohanes Kekasih, bukan Yohanes Pembaptis ya. Ya, Yohanes Kekasih. Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi ya tidak ada satu data yang dia sebutkan bahwa anak manusia itu bukan Yesus. Tertulis secara eksplisit. Contoh, aku bukanlah anak manusia yang dimaksud. Tetapi dia lari kepada satu hal yang tidak sesuai konteks untuk zaman ini. Kang itu tadi katakan Yesus melarang supaya dia disampaikan tentang siapa dia ya pada saat itu ya. Lalu kemudian ada dia tambahkan Yesus ditanya oleh Petrus, sementara yang menanyakan itu bukanlah Petrus tapi Yesus. Menurutmu siapa aku ini? Lalu Petrus mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu yang diakui oleh Petrus. Kemudian untuk yang ketiga mengenai satu hal, ya itu udah Anda tolak, tidak apa-apa. Ya, Anda fokus kepada bahasa asli. Ya, Anda coba bermain bahasa asli, kita siap bermain bahasa asli. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa kitab kami itu bukan tidak bisa terjemahkan, dan terjemahan itu bukan tidak diterima sebagai satu hal yang kuat juga sebagaimana dalam bahasa aslinya, begitu ya. Kemudian satu hal yang cukup saya rasa menegaskan Yesus adalah Tuhan, Yohanes 11 ayat 25, 26 dan 27 dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kalau kita cermati, kita renungkan, kita telusuri ayat ini perlahan-lahan. Jelas Yesus di sini menegaskan dirinya adalah Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat dunia. Karena dia menggunakan kalimat akulah kebangkitan dan hidup. Artinya dia berkuasa untuk membangkitkan dan memberi hidup kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya apa? Jelas sekali tuh. Ya. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak menyatakan barang siapa percaya kepada Sang Pencipta langit yang lain kah, atau yang mana kah, atau yang mana yang disembah. Enggak. Berarti kalau kita percaya dia sebagai tukang kayu cukup ya? Ya. Kan disebutkan di situ, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Ya udah, percaya aja dia sebagai kebangkitan dan hidup. Cukup lah ya. Bahwa Yesus adalah yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Lazarus di mana sekarang? Ya kan itu tadi jelas itu. Ya, dia kan udah hidup. Sekarang dia di mana? Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke, siapa yang percaya sama Yesus? Orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Oke, siapa? Siapa contohnya satu? Pernyataan yang luar biasa. Hah? Siapa contohnya satu yang percaya Yesus? Ya, banyak percaya Yesus, sudah hampir 8. Asal sebut satu nama. Hampir 3 miliar orang percaya Yesus. Anda tanya siapa yang percaya Yesus? Mana sih? Coba satu nama.
Kasih satu nama. Ya saya salah satunya. Oke, Maruba ini udah bangkit. Udah bangkit enggak memahami. Katanya kalau percaya dia hidup kekal selamanya gitu. Siapa orangnya? Pengen tahu. Dengar ya. Iya, ya. Akulah Kak jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke. Siapa yang udah mati terus hidup lagi? Walaupun ia sudah mati, ya. Ya. Mana dia sekarang orangnya? 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Maruba nggak akan mati ya? Nah, tidak akan mati selama-lamanya. Selama-lamanya. Pertanyaan Anda tadi kan, apakah Anda sudah hidup kekal sekarang? Ya. Ya, Anda pelajari lagi karena dikatakan bahwa janji itu akan dipenuhi ketika Yesus datang kembali ke dunia ini menjemput orang yang percaya kepadanya. Oh, Matius 28 alah. ayat 19. Masih janji intinya ya? Ya iya. Jadi maksudmu apa? Kirain udah ada, udah ada gitu. Ya ya. Tapi jaminan itu sudah diberikan kepada orang yang percaya nanti menerima upahnya. Nanti Apa bedanya sama politikus gitu? Janji doang, bukti nggak ada. iman begitu. Aduh. Harusnya kan ada buktinya gitu. Ini kan udah Maruba kan ini Kristen ini udah 2000 jalan ini. Dengar Selamet, kalau kita gunakan ini ke dalam agama Anda, pasti Anda juga Enggak, kalau kami kan udah ada lah perkataan Tuhan. Katanya Allah itu kan memberikan jaminan. Ya. Apakah sekarang Sama bukti loh. sudah sekarang saya tanya, Anda kan Islam selamat katanya. Apakah Anda sekarang hidup kekal? Ya kan gue belum mati. Ya udah. Ya makanya gue tanya orang Kristen mana yang udah hidup kekal siapa namanya? Ya kan disebutkan di situ walaupun ia sudah mati. Dan Ya berarti masih janji, belum ada bukti. Kan dijelaskan lagi bagaimana hidup kekal itu akan diperoleh pada akhirnya. Berarti masih janji kan? Belum ada buktinya. Ya memang. Ya. Apa yang salah? Ya harusnya kalau memang ada janji keselamatan kayak gitu atau bukti hidup yang Apa yang kekal, salah? Yang berjanji adalah seorang yang turun dari sorga. Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus ini. Udah. Atau dua-duanya? Anda paham nggak definisi Tuhan? Anda paham nggak definisi Tuhan apa? Gelar. Ya apa arti Tuhan itu? Tuhan yang maha memiliki segalanya, yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Sekarang saya kasih analogi sederhana sama Anda. Boleh. Ada seorang si A, dia memiliki perusahaan. Ya? Nah, lalu dia ingin memberikan contoh bagaimana menjadi karyawan yang bertanggung jawab, yang baik, yang benar, yang rajin. Dia menjadi karyawan. Pertanyaannya, ketika dia menjadi karyawan, berarti dia bukan pemilik perusahaan atau tetap pemilik perusahaan? Tetap pemilik perusahaan. Oke, terima kasih. Jadi yang dijelaskan, kata Tuhan itu artinya pemilik, penguasa. Ya. Sudah? Pencipta. Dijelaskan dalam kitab suci saya, Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Artinya sang penguasa, sang pemilik segala sesuatu itu menjadi manusia. Sudah? Ya. Pertanyaannya, ketika dia menjadi manusia, apakah dia juga apakah langsung menghilangkan dia bukan lagi penguasa alam semesta? Ya, jadi intinya maksudnya kan dia ini Tuhan dan juga bukan Tuhan dalam waktu yang bersamaan kan gitu. Bukan. Tadi saya sudah kasih analogi sederhana sama Anda, tapi Anda sudah jawab Ya, benar. Tapi ketika masuk ke dalam Yesus langsung Anda berubah. Iya kan kalau yang pemilik perusahaan sama karyawan ini kan dia pemilik perusahaan sekaligus bukan pemilik perusahaan dalam waktu yang bersamaan kan? Bukan. Loh gimana Dia sih? pemilik perusahaan. Dia menjadi karyawan untuk memberikan contoh bagaimana karyawan yang baik, bertanggung jawab, rajin. Sudah? Iya. Nah, pertanyaannya ketika dia menjadi karyawan, apakah dia langsung tidak lagi menjadi bukan pemilik perusahaan? Iya kan dia lagi pura-pura bukan pemilik perusahaan. Bukan pura-pura, dia memang asli. Dia karyawannya beneran nggak? Artinya karyawan yang lain tahu ini pemilik perusahaan. Ya, Gimana? pemilik perusahaan ini akan mengajarkan kepada
karyawan yang lain bagaimana menjadi karyawan. Contoh, ada suatu pekerjaan, cara Susah ya? mengerjakannya begini, dia mengajarkan. Nah, dia karyawan pada saat itu. Pertanyaannya, ketika dia di saat itu posisinya karyawan, apakah Ya. otomatis dia tidak menjadi pemilik perusahaan lagi? Oh, kalau gitu konsepnya waktu dia karyawan, dia sepenuhnya karyawan nggak? Astaga, Anda paham juga. Iya, karena gini konsepnya, lu boleh lu jadi karyawan, tapi jangan semena-mena gitu loh. Jangan mentang-mentang lu pemilik perusahaan, lu Bukan boleh masalah masuk semena-mena. jam 9, lu pulang jam 2 Ya, gitu loh. itu. Nggak boleh. Bukan itu udah beda. Status dia Ya. adalah pemilik perusahaan. Iya. Kemudian dia menambah status menjadi karyawan karena ada tujuan. Oke, ada dia jadi karyawan. Boleh nggak ini karyawan Pak yang pemilik perusahaan ini di SP atau disanksi karena dia kerjanya nggak bener? Boleh nggak? Itu. Oh, gimana? Oh, itulah makanya. Kok lari ke malah SP segala macam. Pertanyaan. Ya, kan karyawan. Nah, ketika dia menjadi Ya. karyawan langsung menghilangkan bahwa dia bukan pemilik perusahaan lagi. Oke, berarti nggak bisa diputus kontrak waktu dia jadi karyawan. Astaga, enggak paham juga. Lo gimana? Inilah maksud gue tuh gini loh. Maksud gue gini nih. Maruba kan jadinya kan nggak suka kan gitu kan, seperti konsep seperti itu. Jadi maksud gue gini Maruba, kalau lu jadi manusia, ikutilah hukum manusia dengan sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya. Nggak boleh ada dispensasi gitu loh. Contoh kayak tadi Memang, pada waktu pemilik dia kan perusahaan. karyawan artinya dia menjadi karyawan sudah memberikan hal itu dengan baik. Nah, ketika dia Ya, tidak bekerja dengan benar, betul. boleh nggak diputus kontrak? Boleh nggak diputus kontrak? Iya, memang itu. Boleh ya? Saya sampaikan begitu. Itulah maksud gua. Dia pemilik perusahaan sekaligus Dengan- bukan pemilik perusahaan karena bisa diputus Bukan kontrak. sekaligus pemilik perusahaan. Jadi apa maunya? Dia memberikan contoh kalau kamu jadi Ribet karyawan amat begini, sih kalau konsep kamu- ketuhananmu. Ribet. Kalau kamu melakukan di luar ini kamu dipecat. Itu dia dipecat bisa nggak ini sih yang pemilik perusahaan ini ketika jadi karyawan bisa nggak dipecat dia? Ya masalahnya dia tidak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan bisa berarti ya. Ya dia tidak melakukan kesalahan. Lo terus gimana cocoknya sama Yesus? Yesus aja disalib bisa Ya kok. cocoknya begini, saya kasih pertanyaan sama Anda tadi kan. Dia Tuhan. Tuhan itu Ah. definisi artinya adalah sang penguasa alam Ya, semesta. kalau manusia dengar dulu Ah, sang gimana? pemilik alam semesta, pemilik Ah. segala sesuatu yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu Oke. menjadi manusia. Apakah ketika dia menjadi manusia, dia bukan lagi pemilik alam semesta? dia pemilik alam semesta tapi bukan Allah kan gitu. Bukan Allah. Manusia memang pemilik alam semesta atau gimana maunya? Kalau misalnya manusia pemilik alam semesta, semua manusia pemilik alam semesta dong jadinya. Sudahan. Ya, jadi- Ya wes kalau udahan. Ya sudah, jadi itu tidak bisa Anda bantah. Jadi terbukti Iya nggak apa-apa. satu hal Gue yang menyerahkan diri kok. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang berkuasa memberikan hidup yang kekal? Kekal. Atau memberikan hidup selama-lamanya. Nah, Yesus kan jawabannya kan. Iya, menurut agama Anda siapa? Gitu. Oh, apa gua memberikan hidup yang kekal. 17 Itu Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, jadi itu udah jelas Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya nama ini, Yesus nama, Allah nama. Nggak bisa satu. Ya, bukan masalah namanya tapi Penyesatan ini kau Oten. kemampuan dan kuasanya itu menegaskan bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama aja kayak gini, Paulus adalah Yesus gitu. Enggak bisa karena enggak. Loh, kenapa nggak bisa? Itu dua-duanya nama. Paulus adalah Yesus, enggak ada begitu. Dan sekarang di mana aku Yesus adalah Allah? Di Di dalam Bibelnya Paulus mengaku Kristus. Jadi, Aduh, maksudnya tuh Di dalam Yesus Bibelnya itu orang baik. Kristus. Iya. Paulus mengaku Kristus. Paulus. lah yang menegaskan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siapa orang yang katanya Yesus ini adalah Allah ini, yang percaya Yesus adalah Allah ini, siapa yang udah di sorga siapa dia? Yang udah di sorga itu Iya. ya Yesus itu sendiri. Yesus kan Tuhan katanya dia. Yesus kan Tuhan. Memang karena dia Tuhan. Nah, makanya yang dia- percaya Yesus Tuhan siapa? Siapa yang sudah di sorga yang percaya Yesus Tuhan?
Ya kan nanti kan ada kan prosesnya. Sabar. Ya, janji caleg lagi. Susah lah kalau janji caleg terus. Kok Anda jangan seakan Harus ada jangan bukti standar gitu ganda. loh. Enggak standar Jangan ganda gua. standar ganda. Coba Jangan tanya ke standar Islam. ganda. Iya, boleh. Jangan Coba tanya standar ke Islam. ganda. Ketika saya Iya. tanyakan kepada Anda, belum ada yang di surga. Oh, udah ada lah. Siapa? Ibnu Harisah. Ibu dari Iya, dia adalah orang yang gugur ketika membela agama, gitu kan. Dia adalah ahlu Berarti Badr. Nabi Anda jauh di bawah Ibnu Harisah ya? Pernah lihat nggak pahlawan datang di awal? Iya. Yang nama pahlawan pasti datangnya terakhir. Itulah Nabi kami. Iya, makanya berarti lebih hebat Ibnu Harisah ya daripada Nabi. Loh enggak, kalau tanpa seizin Rasulullah nggak akan masuk dia. Kok seizin orang dia di kuburan kok seizin, gimana seizinnya udah. Loh iya loh, Nabi kami aja meninggal tapi umatnya udah ada yang masuk di surga walaupun masih ruh ya. Berarti Walaupun masih ruh. berarti lebih hebat Ibnu Harisah ya. Enggak, kalau Ibnu Harisah nggak beriman sama Nabi kami sebagai utusan Ibnu Harisah daripada itu ya. Aduh begitu. karena imannya menyelamatkan dia, Maruba. Ya berarti lebih tinggi iman Ibnu Harisah daripada Nabi Anda ya. Nah, imannya ke siapa? Imannya kepada Nabi kami. Masa Nabi kami iman kepada Harisah? Kan gitu. Ini pola pikir yang bagaimana ini bisa. Nah, makanya lebih konsisten Nabi kami loh. Nabi kami meninggal nanti sampai akhir zaman. Tapi Tuhan kalian Maruba, Tuhan kalian meninggal cuma 3 hari. 3 hari masa mau nebus dosa manusia? Nggak bisa. Nabi Anda lalu masuk surga, sementara yang diimani tidak di surga. Waduh. Namanya juga pahlawan. Pahlawan itu terakhir masuknya, bukan pertama. Kalau pertama itu pengecut namanya. Gitu. Beda, pahlawan itu beda. Oh iya dong. Pahlawan juga Kalau sekarang siapa orang-orang Kristen yang udah di surga? Nggak ada kan? Janji bodong namanya itu. tunggu dulu aku. Iyalah. Situ aku. Jadi kita sama-sama menghargai gitu loh. Sekarang makanya Kristen menjanjikan keselamatan, tapi belum ada satupun Kristen di surga. Aku dapat ilmu baru dari Bang Slamet. Mantap, sama-sama. Ibnu Harisah Ibnu Harisah. berada di surga karena Iya. dia mengimani kepada Nabi. Betul. Iya, sementara Nabi itu tetap dalam kuburan. Di alam barzah dia, di alam menantikan semua umatnya sudah masuk dulu. Aduh, itu mulia, Bre. Dia daripada masuk duluan umatnya ditinggal di belakang. Ini kan apa ya, pengecut jatuhnya. Begini, Apa tuh? kalau Yesus saya itu adalah Allah, dia di surga. Dikatakan dia akan menjemput. Loh, terus kenapa ditinggal orang-orangnya yang di bawah? Pengecut itu, Bre. Dia akan datang. Nah, masih janji caleg kalau gitu, masih janji. Beda dengan Kalau gitu masih janji caleg, masih mending Islam. tidak tahu Ini orang-orang Palestina yang wafat ya, ruhnya itu langsung ke surga semuanya loh. berarti lebih tinggi Ibnu Harisah sebenarnya dari semua. Loh iya, itulah yang namanya merendahkan diri untuk umatnya. Nggak cocok Yesus, cocoknya Nabi kami. Sudah. Tuhan kalian itu ngomong merendahkan diri, menyerahkan nyawa, tapi masuk surga duluan. Coba, apa ini? Apa ini? Kelakuan apa ini? Iya. Nabi kami merendahkan diri demi umatnya supaya duluan. Itu baru apa namanya pengorbanan yang hakiki. Bukan mati cuma 3 hari masuk surga duluan. Gimana? Orang Kristennya belum ada yang masuk surga. Tempatnya di mana? Iya, jelas lah Yesus saya. Itulah, Pak. Itu tindakan pengecut, Bre. Itu tindakan pengecut namanya. Pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saya. Alah itu speak doang itu ngomongnya takut, ngomongnya takut. Seorang yang menjadi pahlawan Masih kuat Nabi kami dialamati daripada Tuhan kalian. Tuhan kalian 3 hari itu udah nggak kuat. Nabi kami itu konsisten dia. Karena yang namanya dosa yang mati selamanya itu harusnya selamanya bukan 3 hari gitu. Tuhan kalian cuma 3 hari nggak kuat. Sesuatunya. Itu baru pahlawan. Itu pahlawan tanggung namanya. Ini cuma 3 hari, coba apa? Ibarat kayak gini, ada orang utang 100 juta, lu sok-sokan mau ngebayar. Oke, saya bayar utangnya yang 100 juta itu. Berapa bayarnya? Ini 300.000, ditampar. Gimana lu ngelunasin utang 100.000? Ngelunasin utang 100 juta dengan 300.000, ditampar. Anda sudah. Itulah Yesus. Orang berzina mati lenyap selamanya. Orang membunuh orang mati lenyap selamanya. Yesus mati cuma 3 hari, mau lunas dosa. Mau lunas dosa, dibayar cuma 3 hari mau lunas. Maruba jangan marah, ini kenyataannya. Tuhan kalian cuma mati 3 hari. Yang namanya mati 3 hari tidak bisa membayar mati binasa kekal selamanya. Nggak ada itu konsepnya kayak begitu. Jadi pola pikir sederhana itu
Jadi siapa yang pantas disebut berkorban untuk umatnya? Tuhan lu atau nabi kami? Tuhan lu 3 hari langsung kabur ke sorga. Nabi kami sekarang konsisten masih di alam barzah. Itu harusnya yang lu pikir, my bre. Nggak apa-apa. Orang baru kena moralitasnya ya. nggak kena. Iya dong, gitu kan. Kuburan. Coba Bang Billy Yahudi ya. Yesus saya sudah bangkit, gitu aja. Tapi- Ya terus ngapain ditinggalin umatnya? Kenapa orang Kristen satu pun yang menyembah Yesus belum ada yang di sorga? Coba bayangin itu. Menjadikan Janji keselamatan tinggal sekedar janji. Apa bedanya sama koruptor? Ya enggak? saja dia menjadikan tempat di sana. Jangan lari. Yang menyediakan tempat kok lama banget. Udah berapa tahun nih? Iya. Tahun 1 sampai 2025. 2000 tahun Kan waktu sudah berjalan, rumahnya belum jadi-jadi. Bayangin itu. Bayangin itu. Catatannya sudah dikasih, informasinya sudah dikasih. 2025 ini. Yesus tahun 30 dia ke langit. 2000 tahun rumah di sorga masih belum jadi. Tuhan ini loh. Tuhan loh ini loh, bukan kontraktor. Bertahukan. Bikin rumah belum jadi. Coba dibayang Maruba. Konsep siapa yang gabrul ini sebenarnya? Jadi, Iya, jadi kitab suci kalau kami sudah misalnya menjelaskan ini tentang ya, itu akan. Silakan Bang Bil. Cek. Jadi kalau mana yang lebih hebat? Ya, Yesus apa domba? Apa sapi? Yesus sama sapi sama domba itu sama. Kenapa? Nggak Karena usah domba kasih bisa bang, menghapus dosa. bang Munetre, Bang Billy. Coba dulu jawab Nah. dulu Yesaya 59 itu. Oh, udah pernah ketemu ya sama Yahudi ya? Jadi Yesaya Yesus 9 itu ayat mati. 56 itu Dengerin. siapa itu? Enggak, Allah yang menurut perkasa. kitabmu kan. Kok Ya jawab Yesaya dulu 9, itu Yesaya 5, siapa Allah nyebut- perkasa itu? Nyebut pasalnya aja salah kamu. Yesaya Kamu bilang 9 pasal- ayat 56. Kau bilang pasal 5 salah. 9 pasal 9 Allah yang perkasa ayat itu 56. ialah penciptanya Yesus. Oke, jadi dia adalah seorang anak ya. Enggak, Allah yang perkasa itu penciptanya Yesus. Nah, Kalau mau anak ya dilahirkan gitu loh, Bre. Jangan dibilang jangan dibilang ciptaan. Jadi Telah katakan di lahir. situ telah lahir anak. Nah, Berarti dia betul, telah disebutkan lahir. dia adalah Betul. Allah yang perkasa. enggak, Sekarang, anaknya udah lahir apa belum waktu itu? iya, yang saya tanya itu anaknya sudah lahir atau belum? Dan ia disebutkan Allah Iya, yang iya, perkasa. pertanyaan saya, ayat yang kau baca itu anaknya udah lahir belum ketika dikatakan Yesaya itu? Ya belum lah. Pada waktu itu. Nah, coba bacanya gimana coba ayatnya? Iya, bacalah dulu. Pertanyaan saya kenapa dia disebut Allah yang perkasa? Yang disebut di Allah Lahir perkasa. anaknya itu pada waktu itu. Iya. Bunyinya kan gini, seorang anak lahir bagi kita. Nah, baru zaman Iya. Yesaya anak itu lahir apa belum? Baca dulu semua, jangan langsung copot. Selesai dulu baca. Oke. Tunggu, kita pakai data aja. Iya, pakai data dulu. Oke, pakai data. Jadi mantap, nggak pakai lembaga Alkitab Indonesia ini. Enggak apa-apa. Iya. Karena kan lembaga Alkitab Indonesia ada 9.000 sekian kesalahan. 10.000 pun enggak apa-apa. Lu nggak apa-apa salah gitu. Iya, itu Diikutin. kan bagi Anda kan bagi Andanya. Bukan bagi saya. Loh, yang ngakuin orang Kristen itu yang ngakuin. Yang Iya kan enggak pendeta itu semua. siapa Orang pendetanya Kristen namanya jangan itu? langsung globalkan lah. Nanti orang Yahudi Anda globalkan semua gimana sih ya? Lah memang itu orang yang ngakuin itu Masa petinggi Yahudi LA Helenis itu. nanti Anda saya samakan dengan Yahudi apa namanya itu PC Yahudi asli gimana sih ya? Oh, hidung saya nggak pesek. Mungkin Bukan kamu yang hidungnya. pesek. Yahudi pesek itu apa maksudnya? Oke, kita lihat ya. Bukan Saya hidungnya bilang. PC masa nggak paham sih? Kita lihat. Ya coba. Kita lihat ada Yesus nggak di situ ya? Pertama. Nggak Yesus. Yang pertanyaan saya kenapa? Oh, nggak ada Yesus. Ya saya nggak sebutkan tentang Yesus. Yang saya Nggak. tanya kenapa anak Iya. itu yang lahir itu disebut Allah yang perkasa? Oke, kita lihat ayatnya gimana ya. Iya, coba. Oke. Nih. 9. Mana nih? 9 ayat